para pengurus pusat Jamiah Ruqyah Aswaja yang kami hormati, para masyayikh Dewan Pembina Jamiah Ruqyah Aswaja yang kami taati fatwa-fatwa serta nasihat-nasihatnya, dan juga para pengurus baik PW, PC, PAC, PCI JRA dimanapun berada, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati kalian, niat kalian untuk terus menjadikan ridho Allah sebagai tujuan akhir dari setiap aktivitas kita ini, baik aktivitas yang zahir, lebih-lebih aktivitas yang batin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan maunah taufik, dengan pertolongannya lah kita semua para anggota Jamiah Ruqyah Aswaja dapat melaksanakan harlah keempat Yayasan Jamiah Ruqyah Aswaja, dan JRA juga tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa salah satunya komunitas terbesar yang ada di dunia, tidak hanya di Indonesia. Jadi asosiasi atau komunitas ruqyah terbesar di dunia, di mana anggotanya ada 30.000 praktisi, dan itu sudah dipegang datanya oleh pengurus pusat, dan insya Allah valid bismillah. Dan itu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita zahirkan puji syukur kita ini dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsaniyan, yang kedua, sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena seluruh aktivitas kita ini tidak lain adalah untuk mencontoh uswah teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat, dan kita diberi anugerah Allah rezeki untuk dapat meminum telaga Kausar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika kita sudah minum telaganya lanat bau pada abada. Dan semoga saja kita benar-benar diakui sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih-lebih kalau kita selalu niat ketika melakukan aktivitas dakwah Syifa'un bil Quran, dakwah ruqyah ini untuk menggembirakan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika ada umatnya yang sakit, maka kita membantu kesembuhan mereka, menggapai kesembuhan, sebagaimana Mars JRA menggapai kesembuhan, dan yang kita bantu itu adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya hal itu insya Allah dapat menggembirakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita terus niat fana fi Rasul, niat mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan membantu menggembirakan umat Rasulullah, membantu umat Rasulullah, dan menggembirakan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan semua hajat kita di dunia dan di akhirat, dan panjenengan semua dijaga oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, keluarga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa harlah JRA ini adalah yang keempat. Jadi secara SK Kemenhukam kita keluar tahun 2017,
tapi mengajukannya itu SK Kemenkumham tahun 2017, cuman harlah pertama itu kita buat 2018, sehingga sekarang ini harlah ke 4. Selamat dan sukses, dan perlu diketahui secara de facto, ya ini sejarah ya, secara de facto JRA itu lahir tanggal 15 Januari 2013. Jadi dulu namanya bukan JRA, namanya adalah Ruqyah Syar'iyyah An-Nahdhiyah. Kemudian berganti dengan Ruqyah Aswaja Jatim, kemudian berganti lagi menjadi JRA. Itu sejarahnya. Maka secara de facto JRA itu lahir tahun 15 Januari 2013. Cuman secara de jure itu lahir tanggal 6 September 2017, sehingga dihitung Kemenkumham itu tahun 2017 hingga 2018 dihitung 1, 19 dihitung 2, 2019, terus intinya hingga tahun 2021 ini terhitung harlah yang keempat. Begitu. Itu sedikit sejarah tentang harlah JRA. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah terkait keilmuan. Jadi setelah kita kaji bersama dan saya setelah melihat beberapa fakta-fakta dari praktisi Ruqyah JRA ini, maka mulai sekarang saya muassis Jamiah Ruqyah Aswaja Al-Fakir memutuskan untuk pertama menghapus LPG. Jadi LPG sekarang sudah dijajah Laskar Pelacak Gaib. Yang kedua adalah penghapusan mediumisasi dalam ranah penanganan sihir. Jadi LPG itu Laskar Pelacak Gaib sudah tidak ada, karena la ya'lamul ghaiba illallah. Yang kedua penghapusan mediumisasi untuk penanganan sihir. Jadi LPG mungkin nanti berganti menjadi yang lain, cuman untuk nama LPG kita hapus. Yang kedua mediumisasi, di sini saya tidak melarang, sekali lagi saya tidak melarang mediumisasi atau bahkan mengharamkan, tidak. Tetapi khusus di JRA, kalau mengatasnamakan JRA maka tentu itu semenjak sekarang dan seterusnya sudah kita tiadakan, karena kita telah membuat formula yang lebih baik daripada mediumisasi. Sebagaimana sering saya sampaikan bahwa mediumisasi itu walaupun atas nama Ruqyah Syar'iyyah tetap memiliki efek. Dari satu kebaikan atau satu kebaikan manfaat yang diambil dari mediumisasi itu ada sekitar puluhan kelemahannya. Jadi setelah kita terapkan kaidah tarikul mafasid muqaddamun ala jalzul masalih, maka kita memutuskan mediumisasi dihapus untuk penanganan kasus sihir di JRA. Jadi kalau ada teman-teman yang memang sudah ahli, saya mohon itu bukan atas nama JRA karena sudah dihapus. Dan selanjutnya metode untuk lanjutan dari Akhdul Lawai. Di Akhdul Lawai ini tetap dipakai, cuma kita ada pilihan, yaitu Tashhirul Quran. Di mana bedanya? Bedanya adalah kalau di Akhdul Lawai itu terdapat afirmasi-afirmasi yang itu harus ke tren, tapi Tashhirul Quran tidak harus, dari tingkah sadar. Jadi ini untuk membuat pilihan panjenengan semua, bahwa dan bahkan mungkin bisa jadi pada tahun berikutnya Akhdul Lawai akan dihapus. Cuman ini karena fakta-fakta di lapangan banyak yang menyalahgunakan atau salah paham sehingga meninggalkan bacaan-bacaan Al-Quran ketika prosesi mengobati marqi atau marqiyah. Maka penghapusan metode Akhdul Lawai kemungkinan akan dilakukan setelah kita kaji, tapi untuk saat ini kita
sudah membuat opsi, jadi tidak menghapus tapi membuat opsi. Opsi pertama, kalau ada kalian pengen ada afirmasi karena ada psikologisnya, monggo menggunakan akhdul lawai. Tapi ada metode lanjutan yang tidak pakai kondisi ke alam bawah sadar, hanya tetap di kondisi sadar, yaitu taskhirul Quran. Monggo terserah panjenengan milih yang mana, tetapi ingat ini hanyalah metode. Wasyafi wallahu azza wajal, yang menyembuhkan Allah, bukan metode, bukan ayat, bukan afirmasi, bukan alam bawah sadar. Itu adalah Allah yang menyembuhkan. Ini hanya sebuah metode dan tidak perlu kita perdebatkan, karena toh seandainya kita niat karena Allah, insya Allah hal jazaul ihsani illal ihsan, kebaikan akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan setelah saya menyampaikan sejarah Harlah Syirah dan juga terkait keilmuan. Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah sebagaimana kita sesama muslim, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kita saling harus menasihati. Maka saya menasihati diri saya sendiri dan panjenengan semua untuk pertama, terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kapanpun. Panjenengan apapun metode ruqyah yang kalian baca dan kondisi apapun kalian menangani pasien, maka tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena fa inna khairaz zati taqwa, sebaik-baiknya bekal kita menuju akhirat. Kita hidup di dunia ini ya cuma sebentar, terkadang kita ini diruqyah, meruqyah, kadang besoknya lagi kita harus diruqyah. Kenapa? Karena kita kadang-kadang diuji Allah melalui sakit, dan ketika kita kondisi sakit itu kita mungkin butuh diruqyah. Maka dari itu sembuh tidak sembuh ini tidaklah terlalu penting, tapi yang terpenting adalah keimanan diri kita. Ini karena khairaz zati taqwa, bekal kita menuju akhirat, kita akan mati, dan sebaik-baiknya bekal menuju pertanggungan darul qarar adalah yaitu dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, bahwa jangan salah dalam niat meruqyah. Kita meruqyah bukan ingin sembuh atau sehat. Saya ulangi, kita meruqyah tidak sama dengan pengobatan-pengobatan bumi lainnya. Kita pengobatan menggunakan Quran tentu berbeda. Jadi jangan niat untuk sembuh semata. Kenapa? Karena kalau pasienmu sembuh, kamu sombong, merasa bisa menyembuhkan. Padahal sudah jelas akidah Asy'ariyah bahwa wa annar ruqyata la tu'athiru bidatiha bal bidatillahi ta'ala. Allah yang menyembuhkan. Kalau pasien nggak sembuh, kamu kecewa, lantas keluar dari grup awalnya, lantas kemudian memboikot kalimat ruqyah, kemudian jauh lagi dari pengobatan Al-Quran, karena kecewa dari awal niatnya sembuh, tidak sembuh. Padahal kita sudah tahu wa idza maridtu fa huwa yashfin, Allah yang menyembuhkan. Maka sekali lagi jangan kalau meruqyah niat sembuh. Ya, niatnya apa? Yang pertama, niat kita kepada ruqyah adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena obat satu-satunya yang diperintahkan Allah dan Rasulnya adalah Al-Quran. Sebagaimana Allah mengatakan qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Sebagaimana Rasul mengatakan alaikum bi syifa'aini al-asali wal Quran. Maka niat kita meruqyah adalah taat. Ketika Allah perintah, Rasul perintah, kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa taat kepadaku maka dia mau masuk surga, barang siapa durhaka kepadaku maka sesungguhnya dia tidak mau masuk surga. Dan sebagaimana Allah katakan juga, may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kelak kita akan dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang yang diberi nikmat Allah, dari orang-orang yang beriman, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi salihin, syuhada, dan mereka ialah orang-orang yang beruntung. Maka ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah kelak
Tidak hanya di dunia ini, di akhirat pun pengobatan ruqyah ini nyambung dengan pengobatan akhirat, dengan akhirat kita. Maka sekali lagi, kalau meruqyah niatlah taat kepada Allah dan Rasulnya. Meskipun kalian sudah tidak jadi pengurus JRA, meskipun rompi kalian rusak, meskipun kalian dalam keadaan sakit, tapi ketika kalian meruqyah diri kita atau orang lain, niatkan taat kepada Allah. Bukan hanya sembuh semata. Suatu ketika kita akan sakit, dengan ketika diruqyah tidak sembuh, itu adalah suatu kepastian. Nah, maka ketika itu kamu kalau meruqyah niatlah taat kepada Allah, bukan sekedar ingin sembuh. Karena sesungguhnya penyakit itu dapat menghapus dosa kita. La ba'sa tahurun insyaallah. Jadi kalau ada orang kiai, masyayikh yang tak mau dulu, ya tentu bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan, karena memang penyakit itu bisa membuat diri kita ini bersih dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu yang niat pertama untuk meruqyah. Yang kedua, kalau meruqyah niatkanlah untuk mengagungkan Al-Quran, mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Sebagaimana sering saya sampaikan, ada kisah dari kitab Qawasul Quran karya Imam Ghazali, dikisahkan ada seorang peruqyah di Baghdad. Imam Ghazali yang cerita, rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi, beliau bercerita ada seorang peruqyah di Baghdad. Beliau ini, orang itu takjub ketika melihat beliau, apapun sakitnya, psikis, medis maupun gangguan gaib sembuh. Kemudian beliau ini punya saudara. Kemudian bertanya kepada seorang peruqyah terus, alaka ilmun bidzalik, apakah kamu punya ilmunya? Apa katanya? Alhamdulillah, saya meruqyah bi ruqyati wahidatin, dengan satu ruqyahan. Wa syafihu Allah, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa mata ba'da dzalik, kemudian peruqyah itu meninggal dunia. Apa yang terjadi? Temannya yang masih hidup itu bermimpi bertemu dengan dia. Kemudian dia bertanya, ma fa'alallahu bik, apa yang dilakukan Allah terhadapmu? Maka orang tersebut mengatakan, qad ghafara li rabbi bi ta'zilil Qur'an wa ta'zimihi, Allah mengampuni dosaku karena aku mengagungkan Al-Quran dan memuliakannya. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Dia ini ketika hidup di dunia meruqyah hanya satu ayat. Bayangkan, satu ayat. Saya ulangi, dia ini ketika hidup mengobati orang sakit dengan satu ayat, dan niatnya mengagungkan Quran. Hasilnya di akhirat diampuni Allah. Maka maknanya hubungannya adalah ketika kita meruqyah dengan membaca Al-Quran, maka niatkan untuk mengagungkan Al-Quran, dan insya Allah itu akan berefek atau bermanfaat di akhirat kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebagaimana Rasul mengatakan, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, maka kita akan diberi syafaat oleh Al-Quran. Maka tentu niat kita perbaiki niat kita untuk meruqyah, yaitu harus niat meruqyah itu mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Insya Allah kelak kita akhirat akan diberi syafaat oleh Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, yang terakhir, ketika kita meruqyah adalah niatkan untuk memenuhi hak kita, memenuhi hak Al-Quran. Karena hak Al-Quran itu banyak, dibaca, ditadaburi, ditafakuri, dijadikan obat. Nah, kalau kita di dunia ini tidak berobat dengan Al-Quran, lantas kita berobat kemana? Misalkan kamu nangani sihir, kamu berobat ke totok atau ke herbal atau apa misalkan. Padahal kalau dukun saja percaya sihirnya mematikan, masa kita tidak percaya Al-Quran syifa? Maka perlu refresh kembali hati kita, iman kita, bahwa barang siapa yang tidak percaya Al-Quran syifa, maka tentu dia telah berbuat pelanggaran, yaitu bisa jadi murtad bil i'tiqad, karena dia tidak mempercayai satu ayat min ayatillah. Maka sekali lagi saya wasiat kepada diri saya sendiri dan panjenengan semua, penuhi hak Al-Quran, yaitu salah satunya adalah dibaca. Sesudah kita membaca, dijadikan obat. Setelah kita membaca, mengamalkan, metadaburi, metafakuri, menjadikan hukum, menjadikan petunjuk, kita jadikan Al-Quran sebagai obat. Insya Allah
Al-Quran tidak akan berhujah kita kelak di akhirat. Tetapi jikalau kita tidak berubah dengan Quran, nanti di Al-Quran bisa saja di akhirat Al-Quran hujatan alaina, berhujah atas kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir yang ingin saya nasihatkan kepada panjenengan semua, perlu diketahui bahwa ketika panjenengan istirahat tidur, saya masih hujan-hujanan, yaitu ke satu lokasi tempat pelatihan. Jikalau panjenengan beserta keluarga main-main rekreasi, saya masih dalam keadaan ngomong di depan orang. Artinya sehari 1 bulan itu bisa dihitung saya 5 hingga 7 1 mingguan di rumah, dan itu pun juga banyak orang. Artinya jangan suka mengeluh, jangan suka mengeluh, sebagaimana jangan suka menyerah. Jikalau panjenengan sudah bertemu anak, istri, saya belum pernah. Saya ketika itu saya masih tersesat di jalan Google Map. Jikalau kalian sudah makan enak-enak, saya masih saja di jalan, menempuh perjalanan yang kadang-kadang dulu pernah tersesat di hutan, terjebak macet, ketinggalan pesawat, dan seterusnya. Maka jangan mudah menyerah dan jangan mudah mengeluh, karena syaratnya orang-orang menjadi wali Allah, kekasih Allah adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan sedih, maka terus aktif, terus mengabdi sekuat mungkin kita bertahan hempasan angin, fitnah dan seterusnya. Terus bersatu, hindari perselisihan. Kita hargai satu pendapat, hindari perselisihan, dan tetap istiqomah berubah dengan Al-Quran. Jangan menyerah. Kalau kalian menyerah, misalkan kalian datangi orang kena sihir, kemudian kalian tidak dikasih bisyarah, menyerah, perlu diketahui bahwa saya pernah hujan-hujan naik sepeda motor bersama istri saya dalam keadaan hamil, dan itu saya masih dalam perjalanan jam 12 malam. Hujan turun, gak ada tempat berteduh kecuali di batang pohon, dan istri saya kehujanan. Ketika kalian mengeluh, ruqyah masal gak ada yang hadir, ketahuilah saya sudah seminggu ada reklam, ada pasang banner dan lain sebagainya, satu pun peserta gak ada yang hadir. Akhirnya saya meruqyah istri saya sendiri, tidak ada peserta yang hadir. Jadi itu awal sekitar 2013 saya memuji raih, tidak ada pasien. Tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi jangan menyerah. Insyaallah nasrun minallahi wa fathun qarib. Demikian, selamat dan sukses harlah CRA keempat, tetap semangat. Siapa kita? NU, NKRI, harga mati Pancasila, jaya, aswaja, akidah kita. Tetap semangat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.